Oke, kami dari kelompok 2 ingin berdiskusi tentang pergerakan koperasi dan UKM yang di dalamnya terdapat poin-poin yaitu 1. Mode pengolahan koperasi, 2. Isu strategi tentang perkoperasian, 3. Kajian tentang koordinasi pemerintah dalam pembinaan UMKM, 4. Pemahaman pemberdayaan koperasi dan UKM dalam kondisi COVID-19 saat ini, 5. Dampak KUR terhadap UMKM, 6. Kajian kontribusi kredit program pemerintah dalam mendukung permodalan UMKM. Oke, baiklah, di sini kami akan membahas poin yang pertama. Oke, kita akan membahas poin pertama yaitu mode pengolahan koperasi. Oke, di sini ada yang mau menanggapi? Oke, saya izin menanggapin. Nah, di sini saya akan membahas tentang mode pengelolaan koperasi. Nah, koperasi itu kan dikembangkan sesuai dengan peran anggotanya. Maka dari itu, kualitas dan manajemen anggota itu harus diperhatikan. Nah, yang perlu diperhatikan itu yang pertama, tingkat kemampuan dan kinerja anggotanya. Nah, yang kedua itu lakukan promosi. Yang ketiga, perbaiki kebijakan. Yang keempat, itu terapkan sistem GCG. Yang kelima, rekrut anggota yang kompeten di bidangnya. Yang keenam, menggelar seminar dan pelatihan. Nah, yang terakhir, mengajukan pengesahan. Oke, teman-teman, ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Di situ kan ada yang nomor 5 Ya. tentang apa tadi? Yang nomor 5 itu tentang rekrut anggota yang kompeten di bidangnya. Rekrut anggota yang kompeten di bidangnya. Iya. Maksudnya anggota yang kompeten itu di bidangnya gimana itu? Kalau anggota yang kompeten di bidangnya itu misalnya begini. Yang pertama, dia itu mempunyai pengalaman sebelumnya. Yang kedua, nah dia itu dapat bekerja sama dengan tim yang lainnya nantinya. Jadi dengan pengalamannya itu tadi dapat memajukan usaha koperasinya. Jadi kalau pengalamannya belum didapat, Ya. biasanya kan pengalamannya didapat dari koperasi sebelumnya. Iya. Nah, jadi dia orang baru, Mm-mm. belum pernah berpengalaman dalam bidang koperasi. Bagaimana untuk merekrut agar supaya jadi orang yang berpengalaman? Kalau menurut saya menambahi Iya. dengan cara melakukan training kerja pada setiap orang yang ingin melakukan pekerjaan dalam bidang misalnya koperasi kan dalam bidang koperasi simpan pinjam dibuat training kerja kepada setiap orang itu supaya orang itu dapat mengetahui apa yang ingin dikerjakannya dalam bidang tersebut gitu. Oke, Jelas, Bang? jelas. Oke, ada lagi yang ditanggapi dari poin pertama? Mungkin Saya rasa cukup lah ya. Oke. Udah cukup mengerti. Oke, lanjut ke poin kedua yaitu isu strategi tentang perkoperasian. Oke, ada yang menanggapi atau ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, biar saya aja yang menjelaskan. Oke, strategi perkoperasian itu ada 3, yaitu 1. Strategi menggait kaum milenial. Yang kedua, pengembangan fasilitas usaha. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan serta kompetensi. Ada yang mau ditanya? Saya Ya, fasilitas usahanya apa aja yang perlu dikembangkan dalam perkoperasian gitu. koperasian itu? Kalau fasilitas usaha di perkoperasian itu bisa kendaraan, tenaga kerja, atau gedung yang kayak ruangan gitu kan pasti ada base campnya ya kan? Kalau koperasi itu, nah itu dia Oke, izin bertanya. ya. Nah, di sini kan tadi poin kedua gimana caranya menggait kaum milenial. Yang Nah, pertama gimana? itu yang pertama. Oh iya. Ya. Nah, gimana sih caranya menggait kaum milenial di zaman yang sekarang kan lebih banyak pekerjaan yang lebih menarik gitu daripada perkoperasian. Ya, yang pertama itu meningkatkan citra brand perusahaan. Itu dengan cara melakukan dengan cara menjalankan teknik promosi dari mulut ke mulut. Langkah ini mempengaruhi besar untuk meningkatkan citra perusahaan. Kaum milenial itu kan otomatis dengar dari mulut ke mulut, oh ini bagus loh, perusahaan ini bagus loh, ayolah mendaftar ke sini kan gitu kan we. Iya. Nah, yang kedua itu menentukan kelompok sosial dijadikan target pasar.
Strategi ini kurang tepat dijalankan dan harus diubah dengan cara menentukan pangsa pasar sesuai kelompok sosial di masyarakat. Terus yang ketiga, menggunakan metode cashless, yaitu strategi yang dilakukan dengan cara online sehingga sistem pembayarannya tidak dilakukan dengan tunai. Kan banyak tuh sekarang koperasi yang dilakukan dengan online kan. Kita foto KTP aja bisa keluar uangnya. Nah, itu kan mudah gitu loh. Jadi ya kaum milenial ini mencari yang mudah-mudah gitu loh, kan nggak mau lagi yang ribet-ribet. Terus yang keempat, menghindari metode hard selling, yaitu menghindari kata-kata perintah, memaksa orang untuk menjadi pengikut kita gitu loh ya kan. Kita kan nggak suka sih disuruh ayo ikut kemari, dipaksakan nggak suka tuh dia. Terus melibatkan influencer. Nah, dengan influencer kita bisa mempromosikan koperasi kita, ya kan. Influencer itu adalah orang yang memasarkan suatu produk yang dapat juga dibilang mengendorse. Nah, terus kemudian berkomunikasi dua arah. Harus menjalin komunikasi dua arah, maka mereka akan menjadi nasabah yang setia. Kalau satu arah aja kan nggak tepat gitu loh. Kalau dua arah, kita nasabah yang lain pun ikut koperasi kita jadi setia, ikut ke kita terus gitu. Terus yang selanjutnya, rajin memberikan reward. Artinya gen milenial itu sering mencari berbagai peluang untuk memperoleh reward atau penghargaan. Ya, giveaway. Udah itu aja sih penjelasan yang pertama ya, ada strategi penggait kaum milenial. Pertanyaan saya, jadi itu kan seperti yang kayak mendapatkan penghargaan gitu kan, reward gitu. Itu kaum milenial tuh bagaimana caranya untuk mendapatkan reward gitu? Kalau dalam suatu suatu bidang dia bekerja, bagaimana dia mendapatkan itu dan apa yang harus dia lakukan gitu? Izin menanggapin ya. Biasanya kalau untuk kaum milenial mendapatkan reward, artinya dia harus bekerja keras. Nah, dalam sebuah perusahaan biasanya ada yang namanya target. Nah, contoh dalam sebulan dia harus bisa mendapatkan 30 nasabah, ya kan? Nah, kalau dia bisa mencapai 30 nasabah ini, berarti dia akan mendapatkan reward tersebut. Nah, jadi itu akan memicu untuk dia lebih semangat dalam bekerja. Terima kasih. Tanya, bagaimana cara meningkatkan pengetahuan serta kompetensi? Oke, saya akan menanggapi tadi pertanyaannya, bagaimana meningkatkan pengetahuan serta kompetensi, yaitu dengan cara melakukan briefing sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan. Jadi dalam pekerjaan itu kita kerja jangan langsung kerja, jadi harus ada perencanaannya. Sebelum melakukan pekerjaan itu kita melakukan perencanaan bagaimana pekerjaan kita lakukan. Setelah kita selesai melakukan pekerjaan, kita juga melakukan briefing bagaimana apa hasil yang setelah kita melakukan pekerjaan tersebut. Begitulah. Terima kasih. Oke, sekarang lanjut ke 3 ya. 3. Oke, sekarang lanjut ke poin ketiga, yaitu kajian tentang koordinasi pemerintah dalam pembinaan UMKM. Oke, di sini ada yang mau menanggapi atau membahas? Saya. Ya, silakan Bang. Tadi apa? Kajian tentang koordinasi pemerintah dalam pembinaan UMKM. Kajian. Oke. Kajian tentang koordinasi pemerintah dalam pembinaan UMKM. Ya. Jadi peran pemerintah kecamatan, khususnya camat, sebagai koordinasi penyelenggara, kecamatan dinilai kurang koordinasi dengan dinas koperasi dan UMKM dalam kegiatan perdagangan ataupun pemasaran. Begitu juga koordinasi dengan masyarakat sekitar, pasaran, serta dengan koordinasi dengan masyarakat sekitar. Terbukti dengan didirikan pasar kecamatan tetapi tidak difungsikan dengan baik, sehingga terkesan tidak sesuai dengan fungsinya, karena koordinasi dengan pemerintah dan kecamatan itu nggak baik. Jadi di sini ya pemerintah itu ya khususnya kecamatan yang lebih kecil itu harus koordinasi dengan koperasi atau UMKM biar
apalah. Berarti lebih masalahnya di miskomunikasi ya, baik. Bang? Miskomunikasi, kurangnya kerjasama yang baik. Iya, iya. Berarti pemerintah dengan kecamatan yang terpencil kurang apa ya? Kurang Adanya kerjasama. Iya, kurangnya ada kerjasama dan pemerintah atau tidak mau melihat kondisi kecamatan Iya. terpencil Seperti seperti itu. Seperti itu ya. Jadi nggak dikembangkan gitu. Izin bertanya, Bang. Ya. Gimana sih caranya pemerintah itu berkoordinasi kepada UMKM dan koperasi? Nah, itu dengan cara pendekatan. Contohnya melakukan rapat antara pemerintah dan koperasi. Kan koperasi ini juga harus dipantau dengan pemerintah. Iya. Jadi apa sih yang kurang biar pemerintah itu beri dan difungsikan dengan baik, dan masyarakat juga ikut serta dalam rapat tersebut biar apa yang dibutuhkan masyarakat dan koperasi, pemerintah dapat memberi Solusi yang tepat. solusi yang tepat. Oke. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Kurasa cukup lah ya. Iya. Oke, lanjut ke poin keempat, yaitu pemahaman pemberdayaan koperasi dan UKM dalam kondisi COVID-19 ini. Yang mau menanggapi? Oke, menurut saya nomor 4 pemahaman pemberdayaan koperasi dan UKM dalam kondisi COVID-19 saat ini. Oke. Koperasi menjadi salah satu yang terdampak pandemi. Kebanyakan koperasi yang terdampak bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari. Dan saat ini banyak koperasi yang melapor kesulitan operasional sebab para anggotanya tidak sanggup membayar cicilan, dan banyak juga yang sekarang menarik simpanan di koperasi simpan pinjam. Yang kedua, UKM atau usaha kecil dan menengah. UKM merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional. Kini di tengah pandemi virus corona atau COVID-19, daya tahan sektor yang menyerap jutaan tenaga kerja ini kembali diuji. Bagaimana sebaliknya pelaku bisnis UKM merespon kondisi saat ini? Ada beberapa hal yang menurut saya bisa dilakukan, yaitu yang pertama, tidak perlu panik dan terus waspada untuk menjaga kesehatan dan keamanan diri kita. Dengan itu kita dapat lebih siap dengan pola pikir yang sehat untuk membuat rencana. Yang kedua, berpikir positif dan percaya bahwa dalam setiap krisis pasti ada yang bisa kita ambil, contohnya sektor healthcare. Yang ketiga, berkaitan dengan strategi adaptasi. Kita harus pandai membaca situasi untuk memutar bisnis agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekian pendapat saya tentang pemahaman pemberdayaan koperasi dan UKM dalam kondisi COVID-19 saat ini. Jika ada tanggapan atau pernyataan, boleh ditambahin. Izin bertanya, itu tadi ada kesulitan operasional itu seperti apa? Kesulitan operasional ya, seperti anggotanya tidak sanggup membayar cicilan, dan anggotanya juga sekarang menarik simpanan di koperasi simpan pinjam. Begitulah kesulitan operasional dalam koperasi. Gini, kalau misalnya ada pelaku UKM, nah pelaku UKM ini pinjam uang ke koperasi, nah dengan nggak bisa bayar dengan alasan masalah COVID-19 ini, kan banyak kan bang, dia setelah minjam dengan alasan mau usaha ya kan, tapi nggak dibayar gitu loh karena usahanya macet atau apa karena dampak COVID-19 ini. Nah gimana caranya koperasi ini untuk, nggak mungkin nggak diminta kan, pasti diminta uangnya. Gimana caranya buat pelaku UKM ini bayar koperasinya gitu kan? Bagaimana caranya UKM yang terdampak COVID-19 Tetap membayar koperasi? Tetap membayar koperasi. Ya mungkin koperasi juga akan melakukan Pelonggaran bukan. waktu. Dia akan melakukan dispensasi waktu kepada UKM supaya mereka dapat bekerja atau mencari dana untuk melunasi utangnya ke koperasi. Begitulah mungkin. Oke. Saya mau bertanya, jadi kan di situ dibilang anggota-anggota koperasi yang sudah menyimpan pada narik kembali kan uang yang di koperasi. Jadi otomatis kan koperasi itu nggak punya saldo atau kas, karena
Jadi gimana cara koperasi itu untuk dapat mempunyai kas Dana atau kembali. dana kembali dalam simpan Mengembangkan pinjam? mengembangkan koperasinya lagi. Oke, izin menanggapi ya Bang. Nah biasanya kalau koperasi itu sampai kehabisan saldo, mereka akan menjaminkan surat berharganya untuk meminjam uang ke perbankan. Nah surat berharga di koperasi itu kan sangat berarti di perbankan. Nah dengan gitu perbankan juga ngasih peminjaman dengan ada jaminannya. Itu biasanya solusinya Bang. Itu kan tapi kan kayak misalnya dia menggadaikan lah surat-surat itu kan tuh ada batas harganya, dia mau minjem berapa. Iya pasti Nah, ada. pasti adanya. Iya makanya kan tadi kan untuk menutupi Iya, saldo. iya. Nah jadi diutamakanlah sih nasabah-nasabah yang Memerlukan kiranya bisa membayar gitu dulu. Jadi setelah saldonya normal untuk membayar perbankan, setelah itu barulah bisa mencari. Oke, baik. Kurasa cukup jelas lah ya kan. Oke, lanjut ke poin kelima, yaitu dampak KUR terhadap UMKM. ya. Ya, silakan. Dampak KUR terhadap UMKM itu sangat efektif dalam memperkuat modal usaha untuk meningkatkan produktivitas usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Jadi kan kalau misalnya koperasi itu mengasihi usaha kepada masyarakat, kan setidaknya masyarakat itu punya modal buka usaha dia. Apalagi di masa Covid gini kan, tuh seperti itu. Jadi dengan adanya koperasi, para usaha itu bisa menambah penjualannya, seperti dia hanya menjual buah aja. Tapi karena adanya koperasi, dia ingin meningkatkan usahanya. Jadi dia ingin kita membeli buah itu untuk memperdagangkannya lagi gitu kan. Ditambahi dengan iya, sayur, sayur. misalnya. Jadinya kan bersamaan untuk meningkatkan itu. Dengan cara itulah, jadi nanti dia bisa membayar atau mengembalikan uang kepada koperasi dengan meningkatkan usahanya seperti itu. Ada yang ingin bertanya? Atau gimana? Izin bertanya. Jadi kalau ini kan dia udah bayar koperasi nih kan. Ternyata dagangannya ini terdampak Covid, ya kan. Jadi Kurang laku gitu. Nggak laku lah bisa dibilang nggak laku, bangkrut nih ya kan. Nah, ya koperasi nggak mau lah minjamkan lagi karena kan dia aja di sesi pertama aja udah nunggak. Gimana mau ke sesi kedua? Kira-kira apa yang bisa dilakukan pedagang tersebut? Kayak dilakukan pedagang tersebut untuk mengembalikan dananya ke koperasi. Iya. Dia bisa seperti kayak minjem ke bank. Dia minjem ke bank kan, dia itu kayak dia itu kayak meminjam tapi tidak bisa membayar, terus dia meminjam kembali untuk menutupi itu. Berarti Terus, gali lubang tutup lubang. iya, Nah, seperti kan? itu. Seperti itu kan. Karena kan dampaknya kayak gitu. Dampaknya ke Covid ini kan seperti itu. Daripada ada pertengkaran antara pihaknya ke koperasi, ya akhirnya seperti itu biar sama-sama bisa mengembalikan dana. Berarti dia kan masuknya saudara, Ya. dia tidak bisa lagi meminjam koperasi karena Yang pada tahap pertama pertama dia Enggak. menunggak. Berarti dengan tanggapan saudara Asmi, Dia berarti dia meminjam ke tempat yang lain. Iya. Dan pinjaman ini diberikan ke koperasi. Dan dia sekarang dia berutang kepada bank. Iya, bank. Berarti setelah itu dia akan melakukan usaha baru. Iya, untuk meningkatkan Ya, usahanya kalau itu. usaha yang lama Udah nggak bangkrut, laku. iya. Iya. Jadi dia berpeluang, aku apa yang ingin kuusahakan lagi, gitu loh. Misalnya dia membuat warung makan atau menjual Buka yang kafe-kafe lain. gitu, entah jual nasi goreng atau apa gitu. Seperti itu. Oke, aku rasa cukup lah ya. Cukup. Selanjutnya kita akan membahas poin ke-6, yaitu kajian kontribusi kredit program pemerintah dalam mendukung permodalan UMKM. ada Ada yang mau menanggapi? Ini saya. Ya. Tadi apa? Ini tentang kajian kontribusi kredit program pemerintah dalam mendukung permodalan UMKM. Iya. Jadi di masa Covid ini kan semua pada susah karena jualan nggak laku, nggak laku karena pembelinya berkurang akibat banyak yang di PHK dari pekerjaannya, sehingga lebih mengirit lagi soal pengeluaran. Iya. Jadi kan UKM atau UMKM itu kekurangan modal
modal tertanam. Jadi pemerintah sekarang sedang memberi sebesar 2,4 juta 2,4 juta kan? Iya, 2,4 juta. Kepada para UKM atau bisa disebut BLT, bantuan langsung tunai. Yang di situ pemerintah berharap bahwa para UKM itu bisa mengembangkan usahanya lagi, bisa bangkit lagi dari keterpurukan ini. Karena kan semua nggak mau kalau Indonesia ini bakal gitu-gitu, Iya, Bang. bakal susah. Jadi itulah menurut pendapat saya. Oke, saya ingin bertanya, bagaimana syarat masyarakat agar mendapatkan bantuan dari UMKM yang sebesar 2,4 juta? Syarat itu seperti fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, baru itu nanti kamu dikasih kayak itu ngisi data nama, Surat pernyataan juga iya, lah ya surat kan? pernyataan, nama, baru berapa jumlah kamu tuh sebulan tuh berapa pendapatannya, pengeluarannya gitulah. Baru nama usaha kamu apa gitu kan. Dari situ nanti kamu datang ke lurah, minta surat perizinan dari lurah bahwasanya kamu itu berhak mendapatkan itu. Nah, setelah itu kamu foto usaha kamu, misalnya jualan buah, jualan sayuran, kamu sekalian jualan sekalian foto, itu kamu lengkapi. Setelah itu kamu datang ke kantor koperasi, kamu kasih ke yang berpihak. Setelah itu kamu tinggal nunggu panggilan bahwasanya kamu itu dapat atau tidaknya. Kamu bisa, kalau mau misalnya ingin tahu kamu dapat atau tidak, kamu bisa dapat datang ke Bank BRI atau melalui Google seperti itu, website ya udah. Jadi kan itu setiap yang mendaftar itu lolos atau tidak gitu. Berarti kan dari yang pusat ini nggak disurvei atau gimana? Kan kita nggak tahu dia tuh jualan punya siapa, punya orang pun bisa kan difoto gitu kan. Nah itu menurutku kayak nggak efektif gitu. Itu disurvei atau tidak? Oke, Bang. Jadi gini kan, semua kita kan sedang terdampak dari COVID-19 ini. Iya bang. Jadi contohnya lah, dia tidak punya usaha, tapi dia ingin mendapatkan bantuan tersebut. Nah, dia dapat 2,4 juta. Mungkin uangnya itu harusnya digunakan dengan baik. Dengan dia kan belum punya usaha, jadi dia buka usaha gitu dengan modal 2,4 juta, atau dia mempunyai tabungan, jadi ditambahkan untuk membuka usaha. Kan nggak salah juga sih, asalkan uangnya itu Dipergunakan dalam Untuk usaha yang baik dan memajukan kesejahteraan dia. Apakah mahasiswa bisa mendaftar juga? Kan ada mahasiswa kan juga bisa jualan kan? Kita mahasiswa pasti ada sambilan jualan. Oke, depan rumah itu kan jualan juga namanya, dan itu kan UMKM juga kan, bisa disebut UMKM kan, karena UKM ya. Nah UKM. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya lagi? tidak ada Nggak ada, cukup. Berarti kita sudahin diskusi ini. Iya. Dengan kesimpulan, kita berharap masa depan perekonomian nasional akan terus membaik dan bisa segera keluar dari situasi sulit ini. Jadikan masa pandemi ini sebagai pembelajaran untuk terus berkembang, serta tidak lupa untuk selalu berpikir positif dan ikuti protokol